Tanganannya tegap, gerak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa kita? Bilog, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah tanggal 9 bulan 12 tahun 2025, yang mana di tanggal ini sudah momen Nataru ya Pak ya, dan mendekati Lebaran, yang mendekati tahun Lebaran Pak, Idul Fitri. Jadi minta tolong jagalah kondisi ya Pak, kondisinya, kesehatannya dijaga ya Pak, jaga kesehatan. Karena apa Pak? Karena kita ini diminta untuk di kondisi prima ya Pak. Terus mengenai keselamatan Pak, poin keselamatan saat berkendara di bulan-bulan ini pasti akan ramai dan padat karena momen-momen dari Idul Fitri ini semua orang itu pasti akan membludak di jalan. Tujuannya kenapa saya mengingatkan seperti ini Pak? Demi keselamatan Pak. Karena keselamatan itu tujuan kita utamanya bekerja di sini Pak. Tujuan kita itu ya keselamatan Pak, menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, terus untuk remind Pak ya, untuk reminder tentang fokus akan berkendara. Fokus akan berkendara itu tolong diutamakan Pak, karena aksiden itu penyumbang terbanyaknya itu karena jadi yang namanya distraksi itu gangguan, bukan hanya kita menoleh sebelah kiri terus menerus, tidak melihat yang ada di depan, juga termasuk menggunakan handphone saat berkendara, makan maupun merokok saat berkendara, berbincang sama yang ada di samping kita, itu juga termasuk distraksi. Terus jaga jarak aman dan hindarilah apa itu yang namanya kiting-kitingan Pak, tempel-tempelan saat berkendara. Dalam artian konvoy, meskipun bukan dari bersama rekan driver Bilog ke rekan driver yang lain, hindarilah kiting-kitingan atau tempel-tempelan saat kita berkendara. Itulah gunanya jaga jarak aman. Karena kalau kita lengah sedikit, kalau kita tidak jaga jarak aman, otomatis kita tidak bisa menghindari apa itu yang namanya aksiden. Jadi pengereman secara mendadak itu kalau kita jaga jarak sesuai dengan teori 4 second rule, 4 kali 1000 ya Pak ya, aturan 4 detik itu minta tolong dilaksanakan. Jadi agar kita itu bisa melakukan pengereman secara mendadak sesuai dengan jaraknya, itu sesuai dengan kecepatan yang kita bawa. Nah, terus ketika sudah mendekat menghadapi kondisi jalan yang hujannya lebat Pak, selalu waspada Pak. Gunakan lampu HP bila mana hujannya itu terlalu lebat, dan fokuslah, kunci utamanya ya, fokus saat berkendara, dan juga berdoa sebelum berangkat. Terus untuk saat berangkat Pak, untuk rekan-rekan driver yang baru, kan di setiap malam itu akan di-share dari stasiun yang jaga malam itu mendapatkan toko sebelah toko kiriman mana. Jadi yang pertama
fokus Pak ya, fokus akan kita membaca tokonya Pak, agar kita itu tidak keliru arah. Ya. Terus untuk toko yang berkode warna biru itu ada materai ataupun barang titipan yang lainnya. Terus setelah itu jangan lupa membawa handphone dan SIM sebelum berangkat dan memakai baju sesuai seragam yang sudah ditentukan, sepatu warna hitam dan celana warna hitam. Terus ketika sudah ada di sini, tanyakan titipan materai tersebut Pak ya. Tanyakan, bila mana tidak ada, minta tolong konfirmasinya itu di bagian ini ada materainya ataupun tidak. Terus STNK minta tolong dilihat Pak. Biasakan melihat STNK karena kita datanya itu berbarengan, tapi kita malah itu nanti kita setelah itu kita menuju ke parkir Pak untuk mengambil unitnya. Dan untuk memanasi mobil maksimum di atas 10 menit dan untuk kontak setelah 10 menit dimatikan secara lokal. Dan kita belajar dari apa yang namanya overstay engine off. Nah, mana naik sampai dikenakan SP3 Pak, itu sudah ada tentang dari pihak manajemen tidak akan memberikan kontak baru. Terus untuk sudah memanasi unit tersebut dan pastikan pintu belakang Pak ya, pintu belakang bila mana ada kerusakan minta tolong segera diajukan. Kalau diketahui pintu tersebut itu gampang terbuka, konfirmasi ke dispenser, kemungkinan nanti akan diarahkan. Jawabannya itu langsung dari personal. Terus untuk overspeed tetap Pak, jangan sekali-kali kena overspeed. Karena overspeed tersebut sudah memonya itu dari pilot itu tidak boleh beraktivitas lagi di area tim pilot. Jadi jangan coba-coba kita kena overspeed. Kenapa Pak? Karena larangan tersebut itu berat, melakukan tidak ada arahan dari manajemen itu agar driver tersebut selamat sampai rumah tujuan dan selamat sampai rumah. Itu minta tolong dilaksanakan. Terus dalam segi operasional juga rawatlah unit tersebut Pak, bila mana ada kerusakan yang diakibatkan dari aktivitas sehari-hari, minta tolong kerjasamanya segera diajukan. Apa terkendala di rem, kopling kurang nyaman, itu minta tolong kerjasamanya saling mengajukan di sistem flat repair. Terus untuk kegiatan 5R selalu jalankan Pak. Minimum waktu kita membuang kardus untuk yang ada di dalam box, sisa-sisa kabel tis tersebut disapu Pak, disapu dan dibuang di dalam kotak sampah ya. Terus untuk cara serah terima Pak, mengenai cara serah terima ya, untuk remind kembali ke semua rekan driver, pastikan serah terima tersebut itu sesuai dengan harga yang di rangkuman koli untuk driver reguler Pak. Biasakan membaca yang tertulis yang ada di rangkuman koli. Bila mana tidak ada tulisan seperti alokasi, namun fisiknya itu ada, langsung konfirmasi ke dispenser, nanti akan diarahkan untuk apalagi konfirmasi dari tim swing. Yang ujung-ujungnya barangnya tidak ketemu,
juga biasakan memfoto Pak, meskipun tidak bisa di grup, biasakan memfoto. Karena kenapa Pak? Foto itu sebagai jawaban kita ketika ada kemudian hari Pak. Dokumentasi kita, meskipun kita tidak melakukan share itu, namun yang lebih pasti, lebih baiknya sharelah serah terima tersebut mulai materai, rokok dan yang lain sebagainya itu di share di grup Pak, agar kita sama-sama mengetahui bahwa masalah tersebut ada. Bisa minta waktunya ya Pak ya, untuk memotivasi agar rekan-rekan driver yang lainnya tetap semangat dalam bekerja Pak. Jadi waktu dan kesempatannya Pak. Pak, tunggu Pak. Pak Rizal, gimana caranya? Assalamualaikum. Ini Pak, untuk rekan-rekan kita sudah apa? Jalan di festif ya. Taman apa? Pak Joni ya Pak ya? Pak Joni ya Pak ya? Aman ya Pak? Pak Joni yang aman, aman. Aman kok Pak. Kita mengeceknya sesuai faktur per item dan global Pak kalau bisa. Ini untuk basic, untuk regulasinya juga sama ikut. Terus jaga kesehatan katanya Pak Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Edwin sahabat Pak. Ya tuh secara simbolis Pak, itu ini kan ada reward Pak ya. Reward tersebut, nah ini kenapa reward ini untuk rekan-rekan driver yang baru mohon dipahami Pak ya. Reward ini akan selalu diberikan setiap bulan Pak. Itu dalam penilaian. Yang pertama dalam kedatangan Pak ya. Terus yang kedua dari tingkat grooming driver Pak. Kalau drivernya tersebut terbiasa tidak grooming, maka sudah banyak diberikan reward bulanan tersebut. Dan untuk secara serah terima juga minimnya masalah serah terima itu akan masuk dalam kategori reward. Dan yang keempat mengenai absensi juga. Absensi tersebut untuk mendapatkan reward tiap bulan ya Pak. Dan reward tersebut bisa diberikan terus-menerus kepada driver yang dianggap bisa driver A bulan Januari itu juga mempunyai kesempatan mendapatkan reward kembali itu tidak dalam catatan yang lainnya itu tidak kalah dari penilaian yang mendapatkan reward. Jadi reward tersebut itu akan diberikan